Oke, pemirsa channel Entutor Style, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan teori yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu teori ekonomi, sebuah pengantar. Kali ini kita akan melanjutkan turunan dari ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dengan teori dasar permintaan dan penawaran. Ini merupakan lanjutan dari teori sebelumnya dan nanti terus akan kita lanjutkan sampai kita membahas keseluruhan dari teori-teori ekonomi dan juga teori-teori lainnya. Semoga pembelajaran yang akan kita berikan ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mendalami ilmu ekonomi atau juga ada yang ingin mengikuti tes SKB ekonomi atau buat kuliah jarak jauh atau kuliah online kalian. Semoga dengan adanya pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan juga bagi kami yang menyampaikan. Oke, kita mulai teori dasar permintaan dan penawaran. Dalam materi kali ini kita akan membahas terkait dengan harga, permintaan, penawaran, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta teori non-determinasi harga. Harga, permintaan, dan penawaran kita akan melihat pengertian-pengertiannya dahulu. Ya, harga adalah suatu nilai yang diberikan pada suatu komoditi sebagai informasi kontra prestasi dari produsen atau pemilik komoditi. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, di mana rumusnya yaitu demand sama dengan delta QD, sedangkan penawaran yaitu keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu pasar tertentu, di mana rumusnya yaitu supply sama dengan delta QS. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua yaitu harga barang substitusi. Yang ketiga barang substitusi. Yang keempat rata-rata pendapatan masyarakat atau si konsumen. Selanjutnya yaitu jumlah atau populasi penduduk. Selanjutnya yaitu estimasi atau perkiraan atau ramalan. Dari 6 poin ini kita akan melihat hal-hal yang penting, yaitu harga barang yang dimaksud. Berarti dengan ada harganya barang tersebut itu sangat mempengaruhi permintaan. Misalnya harga beras. Ketika harga beras naik tentu permintaan menurun. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya harga barang substitusi. Jika kita contohkan dengan beras, ketika ada makanan pengganti beras, maka ketika harga beras naik, juga mereka atau masyarakat akan memilih barang pengganti beras. Selanjutnya juga barang substitusi itu sangat mempengaruhi permintaan. Jumlah penduduk juga. Di dalam suatu negara yang memiliki penduduk yang banyak, tentu permintaan juga akan banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya juga estimasi, perkiraan atau ramalan. Ini terkait dengan contoh misalnya, ketika masuk musim lebaran atau musim tahun baru, beberapa produk mengalami kenaikan permintaan. Ini maksud dengan estimasi, perkiraan atau ramalan. Selanjutnya paling penting yaitu selera, lokasi dan distribusi dan lain-lain. Ingat logika ekonomi. Karena dalam mengajar ekonomi ini kita harus mengedepankan logika dan dibarengi dengan teori-teori dari para ahli. Hukum permintaan digambarkan dengan kurva permintaan, yaitu antara harga dan kuantiti itu saling terbalik atau berkebalikan ya. Ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta itu sedikit. Sedangkan ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta itu tinggi. Ingat bahwa permintaan ini adalah dari sisi konsumen. Kalau kita berbicara permintaan, ingatkan dalam hati bahwa permintaan itu adalah dari sisi si pengguna atau si user atau si konsumen. Ingatlah terdapat dua efek yang mempengaruhi terhadap permintaan, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Ketika kedua hal ini naik, maka adanya perubahan dalam permintaan dengan asumsi ceteris paribus. The other thing on held constant atau hal-hal lain dianggap tetap. Ya, pergerakan dalam kurva permintaan bisa kita lihat. Selama hanya harga yang berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva yang bersangkutan.
Tetapi ketika harga turun, ketika harga naik, maka terjadi perubahan dari kurva seperti dari D1 garis yang kuning. Ketika harga naik atau harga turun, maka terjadi perubahan di D2 atau D3 atau D4. Ya, kurva bergeser ke atas akibat penambahan jumlah yang diminta dan bergeser ke bawah akibat pengurangan jumlah yang diminta. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu kita berbicara dari sisi produsen, yaitu harga barang yang dimaksud, barang substitusi, struktur biaya atau harga bahan baku, orientasi produksi, dan estimasi atau perkiraan. Selanjutnya juga kebijakan pemerintah dan lain-lain. Ingat logika ekonomi kembali, yaitu ceteris paribus. Bisa dilihat bahwa beberapa hal yang bisa mempengaruhi seorang produsen untuk menambah atau mengurangi penawarannya. Kita lihat hukum penawaran, yaitu berbanding lurus antara harga dan kuantitas. Bila harga naik, maka penawaran relatif juga akan naik. Bila P turun atau QS turun, asumsi ceteris paribus, the other thing on held constant, atau hal lain dianggap tetap, maka kurva akan seperti digambarkan pada slide ini. Ya, pergerakan dalam kurva penawaran terjadi baik ketika harga naik maupun harga turun. Pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya terjadi bila hanya harga yang berubah. Tetapi ketika harga berubah, maka terjadi pergeseran. Kurva penawaran bergeser ke bawah karena jumlah yang ditawarkan bertambah, dan bergeser ke atas karena harga yang ditawarkan harga ditawarkan itu bertambah juga. Lantas ketika kurva penawaran dan kurva permintaan digabung, maka akan menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran atau hukum demand dan supply. Bisa kita lihat persilangan antara kurva penawaran dan kurva permintaan akan menghasilkan equilibrium atau keseimbangan. Bisa ditunjukkan di sini bahwa bagian atas ini adalah kelebihan penawaran dan di bagian bawah ini adalah kelebihan permintaan, dan di sini adalah titik keseimbangan. Ingat dan perlu diketahui dalam kajian permintaan penawaran, yaitu harga adalah informasi bukan determinan. Harga adalah faktor dependen. Jarang ada konsumen yang rasional. Ceteris paribus tidak pernah ada, dan periode pasar tidak mungkin ada dan tidak pernah ada. Seandainya pun pernah ada, sifatnya insidental, dan pengaruh emosi dan budaya kepada konsumsi harus dipertimbangkan. Inilah yang harus kita perhatikan dalam mempelajari permintaan dan penawaran. Kepuasan konsumen tidak harus fungsional. Teori permintaan, yaitu kuantitas yang diminta mempengaruhi harga atau QD berbanding lurus dengan harga. Semakin banyak permintaan, harga cenderung naik, harga akan turun bila permintaan sedikit. Setara dengan bila harga naik, maka penawaran naik, penawaran sedikit bila harga turun. Kurva teori permintaan. Ini dia kurva teori permintaan. Teori penawaran, yaitu kuantitas yang ditawarkan mempengaruhi harga berbanding terbalik dengan harga. Semakin banyak penawaran, harga cenderung naik, harga akan naik bila penawaran sedikit. Setara dengan bila harga naik, maka permintaan turun, penawaran semakin banyak bila harga turun. Ini dia kurva teori penawaran. Macam-macam kurva permintaan yang lain, yaitu demand curve for given foods, yaitu given adalah nama ekonom yang menemukan bukti bahwa ada konsumen yang meningkatkan permintaannya meskipun harga barang naik. Dikenal dengan barang given, barang normal dan barang inferior. Ya, ini dia kurvanya. Terjadi perbedaan antara kurva permintaan barang inferior dan barang normal. Ini mungkin garisnya di sini. Bila income atau QD naik, barang normal. Bila income naik, QD turun, itu adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang permintaannya tetap ketika pendapatan seseorang naik. Ya, itu barang normal. Sedangkan barang inferior, yaitu permintaannya menurun ketika pendapatan seseorang naik. Keseimbangan umum, yaitu salah satu pelopornya adalah Leon Walras.
Konsumen selain sebagai pembeli barang konsumsi juga sebagai penyedia faktor produksi. Harga bersifat relatif dan menganut hukum waras, yaitu nilai barang ditawarkan sama dengan nilai barang yang diminta atau setara dengan jumlah uang yang diterima sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Ini dia kurva keseimbangan umum yang telah diilustrasikan. Keseimbangan pasar faktor produksi, keseimbangan pasar komoditi. Keduanya memiliki persamaan dan ditarik garis di PF dan PQ. Oke, itulah sedikit pembahasan terkait dengan permintaan dan penawaran. Selanjutnya di kesimpulan dan penutup, yaitu yang perlu kita ingat, yaitu hukum permintaan dan penawaran absolut terhadap determinasi harga, yaitu teori parsial. Teori permintaan menjelaskan juga bahwa harga tidak absolut tetapi relatif. Selanjutnya yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran terjadi apabila konsumen dan produsen sepakat mengenai harga beli dan jual. Dan itulah sedikit teori terkait dengan permintaan yang mungkin bisa menambah wawasan kita semua. Dan mungkin kalian bisa membaca buku atau mengikuti kuliah untuk bisa mendalami teori-teori ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya.